Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Nursa Sabila Ramania dengan NIM 25030204125 dari kelas PBD 2025. Di sini aku akan memaparkan konsep, faktor, dan prinsip belajar yang sudah aku rangkum dalam sebuah poster dengan mata kuliah teori belajar dosen pengampu Dr. Adi Maldona MPD. Yang pertama, kita harus tahu konsep belajar atau konsep pembelajaran. Belajar itu suatu kegiatan yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan beberapa pendekatan, yakni behavioristik, belajar dengan hubungan stimulus dan respons, kognitif, yaitu proses berpikir dan memori, pembelajaran sosial, berproses dengan observasi dan imitasi perilaku orang lain, konstruktivisme membangun pengetahuan melalui pengalaman, humanistik dengan mengembangkan potensi diri, kebutuhan, dan kebebasan, pedagogi belajar mandiri sesuai kebutuhan hidup. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang prinsip seorang guru. Seorang guru harus memiliki sikap dasar sebagai berikut, yakni demokratis dan terbuka, sabar dan tegas, humoris, dan juga tidak pilih kasih. Semua ini dilakukan untuk membangun suasana kelas yang harmonis dan terciptanya kepercayaan antara guru dan murid di dalam kelas. Hal ini juga dapat mendukung akan kenaikannya akademik dan kegiatan belajar mengajar secara lancar di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada fungsi seorang guru. Ini harus diketahui karena jikalau kita mengerti fungsi seorang guru, maka akan menentukan seperti guru apakah kita di masa depan. Yang pertama, yakni guru sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, dan administrator, evaluator, serta pembentuk karakter siswa. Guru juga berperan mentransfer ilmu, pengetahuan, mengatur kelas, dan membangun hubungan baik dengan siswa. Selanjutnya ke prinsip-prinsip pembelajaran perilaku. Menurut Watson dan Skinner, perubahan perilaku dapat dilakukan melalui penguatan atau bisa disebut reinforcement, yakni penguatan positif dan negatif. Maksudnya dari penguatan positif ialah memberikan penghargaan atas perilaku atau bisa disebut pujian yang baik agar perilaku tersebut diulang oleh siswa. Dan penguatan negatif yakni memberikan hukuman atau punishment agar perilaku buruk tidak diulangi. Konsekuensi dari penguatan atau reinforcement ini ialah hal ini dapat dilakukan dan berdampak seperti meningkatkan atau menurunkan kemungkinan pengulangan perilaku tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal, kondisi fisik, inteligensi, minat, motivasi, dan gaya belajar. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sumber daya, dan kurikulum pemerintahan. Faktor ketiga yaitu faktor biologis, meliputi usia, kesehatan, pertumbuhan, dan juga kondisi mental siswa. Penguatan atau reinforcement terjadi ketika suatu tindakan positif atau negatif mendorong seseorang untuk mengulanginya. Pembentukan perilaku melibatkan penguatan secara bertahap hingga terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Bentuk implementasi prinsip pembelajaran perilaku yakni dengan penguatan positif, seperti guru memberi pujian atau hadiah kecil saat siswa berhasil menjawab soal, atau orang tua memberikan waktu bermain setelah anak menyelesaikan PR. Menghasilkan siswa yang merasa dihargai dan termotivasi untuk mengulang perilaku mereka yang baik karena ada stimulus dan juga respon yang baik. Selanjutnya yaitu implementasi perilaku dasar guru. Yang pertama ada demokrasi dan terbuka, seperti guru mengadakan diskusi kelas, mendengarkan pendapat semua siswa. Sabar dan tegas, guru selalu tenang dalam membawai suasana kelas agar tercipta suasana kondusif. Humoris, yakni dengan guru memberikan humor atau candaan ringan selama menjelaskan materi agar mencairkan suasana dan siswa tidak merasa bosan. Dan yang terakhir yaitu tidak pilih kasih, guru harus bisa bersikap adil kepada setiap muridnya dengan tidak membedakan tiap muridnya. Lalu yang terakhir adalah implementasi konsep belajar.
behavioristik, yakni dengan guru mengenalkan latihan soal yang berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan menjawab cepat dari siswa. Kognitif, yaitu guru mengajak siswa membuat peta konsep agar mudah memahami materi. Dengan pembelajaran sosial, siswa belajar keterampilan presentasi dengan meniru temannya atau orang yang menjadi model. Dan konstruktivisme, yakni guru memberi proyek eksperimen agar siswa menemukan sendiri konsep ilmiah. Humanistik, guru memberikan kebebasan siswa memilih topik tugas sesuai minat. Dan yang terakhir, heutagogi, siswa mencari sendiri sumber belajar online sesuai kebutuhan pribadi. Kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan di sini ialah pembelajaran perilaku berfokus pada penguatan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai dan membangun karakter melalui sikap demokratis, sabar, humoris, dan adil. Proses belajar tidak hanya sebatas behavioristik tetapi juga mencakup aspek kognitif, sosial, humanistik, hingga heutagogi. Faktor internal, eksternal, dan biologis memengaruhi keberhasilan belajar sehingga perlu diperhatikan secara seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan juga dalam pemaparan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.